mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa, sesungguhnya ia bagai binatang. saat itu ia merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 36, Hidup Lebih Manusiawi. Tidak terasa sudah 2 bulan lebih Ayas tinggal bersama Pak Joko. Sejak tinggal di sana, Ayas bisa merasakan kenyamanan hidup di Moskow. Ia bisa merasakan indahnya salju yang turun, atau pohon-pohon bereoska yang bergoyang mengagungkan asma Allah. Ia juga benar-benar menikmati hangatnya minum teh sambil membaca buku di sofa tanpa khawatir melihat aurat perempuan. Bersama Pak Joko yang rajin puasa sunnah, Ayas benar-benar bisa hidup tenang dalam suasana penuh keimanan dan kedekatan dengan Sang Khalik. Di dalam apartemen tua yang sederhana, tak ada lagi godaan perempuan yang sedemikian dekatnya seperti saat tinggal bersama Linor dan Yelena. Ayas tidak lagi merasa asing di Moskow. Ia seolah telah menjadi penduduk kota Moskow yang sibuk dengan urusannya, tanpa tekanan dari siapapun juga. Ayas sibuk dengan kegiatannya siang dan malam, baik kegiatan untuk dirinya maupun untuk orang lain. Musim dingin tidak lagi ia rasakan sebagai penghalang untuk melakukan aktivitas yang luas. Siang hari, Ayas lebih suka mengadakan penelitian di perpustakaan negara, meskipun sesekali tetap berada di kampus MGU. Tak jarang Ayas ada di masjid dan berdiskusi dengan Imam Hasan tentang banyak masalah. Dari Imam Hasan, ia banyak mendapatkan data-data penting tentang kehidupan umat Islam yang tidak ia temukan di perpustakaan. Kini, Ayas lebih jauh merasa tenang dan tentram dibandingkan ketika hidup satu rumah dengan Linor dan Yelena di Smolenskaya. Yang lebih membuat Ayas semakin kerasan tinggal di Moskow ini, yaitu Ayas merasa menemukan sesuatu yang membahagiakan hatinya, bahwa ternyata di ibu kota Rusia yang berpenduduk 12 juta jiwa, lebih dari 1 juta penduduknya adalah Muslim. Dari 1 juta lebih itu, separuhnya berasal dari suku bangsa Tatar yang telah berabad-abad bermukim di Moskow. Selebihnya adalah para pendatang dari selatan, yang rata-rata pedagang dan buruh kasar. Ayas mengenal baik beberapa di antara mereka. Selain Imam Hasan Saludayev, salah satu kenalan Ayas yang langsung terasa akrab bagai keluarga sendiri adalah keluarga Aliyev dari Chechnya. Mereka tinggal di gedung sebelah. Aliyev sudah berumur 60 tahun, tetapi masih kelihatan segar dan tidak ada tanda-tanda pikun. Aliyev tinggal bersama istrinya, yang juga sudah tua, Zainab, dan 2 orang cucunya yang sudah yatim piatu bernama Syamil dan Sarah. Syamil berumur kira-kira 12 tahun, sedangkan Sarah berumur kira-kira 9 tahun. Mereka berdua sudah yatim piatu. Kedua orang tua Syamil dan Sarah gugur saat Rusia membumi hanguskan kota Grozny, ibu kota Chechnya. Ayas mengenal keluarga Aliyev sejak awal-awal tinggal di apartemen Pak Joko. Pak Joko lah yang mengenalkan. Pak Joko minta agar Ayas memberikan sedikit sentuhan kepada keluarga Aliyev. Sejak itu Ayas dekat dengan mereka. Syamil dan Sarah sangat antusias mendengar penjelasan Ayas tentang Islam. Mereka berdua sangat bersemangat belajar membaca Al-Quran kepada Ayas. Aliyev sangat senang kedua cucunya bisa belajar dengan tanpa membayar sepeser pun kepada Ayas. Ayas bertekad kuat. Ia harus meninggalkan jejak amal saleh di Moskow. Ia ingin meninggalkan bekas baik kepada Syamil dan Sarah. Karenanya, ia bertekad tidak akan meninggalkan Moskow sebelum kedua anak Chechnya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, memahami akidah dengan benar, dan mampu menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, jika ia mengingat rencana awal, keberadaannya di Moskow tinggal 3 minggu lagi. Akan tetapi, demi mengingat keluarga Aliyev, terutama Syamil dan Sarah, ia memutuskan memperpanjang keberadaannya di Moskow 2 bulan lagi. Ketika musim semi terbit, ia akan meninggalkan kota Moskow. Mungkin hanya beberapa hari saja ia akan merasakan musim semi di Moskow. Keputusannya itu ia sampaikan kepada Dr. Anastasia Palazzo. Seketika, Dr. Anastasia Palazzo menyambutnya dengan wajah berseri. Kepada Ayas, Anastasia menjanjikan akan mengajaknya ke Danau Limen, tak jauh dari tempat kelahirannya di daerah Novgorod.
Ayas tidak mengiyakan, juga tidak menolak ajakan Dr. Anastasia itu. Malam itu, Ayas baru pulang dari mengajar Samil dan Sarah membaca Al-Quran. Dua cucu Aliyef sudah mulai bisa membaca surat-surat pendek meskipun dengan terbata. Dan ia berharap mereka berdua akan bisa mengajari teman-teman mereka yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pak Joko telah menunggu Ayas untuk makan malam bersama. Malam itu memang giliran Pak Joko yang menyiapkan makanan. Pak Joko menyiapkan nasi, ikan tuna yang ditumis dengan lombok hijau, serta telur dadar. Ayas makan dengan lahap. Ketika mereka tengah asyik menyantap hidangan, tiba-tiba bel berbunyi. Ayas menghentikan makannya dan beranjak menuju pintu. Begitu pintu dibuka, nampaklah sosok anak muda yang tidak asing baginya. Ayas sangat terkejut melihat sosok gemuk berkacamata yang ada di hadapannya. "David, Masya Allah, kau dari mana? Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" sapa Ayas sambil maju memeluk sahabat lamanya. "Aku dari tempat Yelena. Dari dia aku tahu kau ada di sini bersama Pak Joko. Sebenarnya sudah lama aku mendengar kau pindah, tetapi aku belum bisa mengunjungimu. Aku banyak kerjaan di kampus. Baru hari ini aku bisa kemari." "Oh begitu, ayo masuk. Kebetulan kita baru mau makan malam." Mereka berdua masuk dan langsung ke meja makan. Ayas mengenalkan David kepada Pak Joko. Pak Joko menyambut David dengan senyum yang mengembang. David mengambil nasi dan ikan tuna tumis lombok hijau. Mereka bertiga makan malam dengan lahap penuh kekeluargaan. Ayas merasa bahagia mendapatkan kunjungan teman lamanya. Selesai makan, Ayas mengajak David beristirahat. Cukup lama mereka ngobrol. Banyak hal yang mereka bicarakan, termasuk kegundahan David dengan cara hidupnya yang bebas selama ini. David menginap di kamar Ayas. Tempat tidur yang sempit itu digunakan untuk tidur 2 orang. Sepertiga malam terakhir Ayas bangun. Seperti biasa, untuk salat malam bersama Pak Joko. Mereka salat di ruang tamu. Ayas menjadi imam. Sayup-sayup, David mendengar suara Ayas membaca Al-Quran dalam salatnya. Ia menikmati suara itu. Sudah lama sekali ia tidak merasakan suasana tenang seperti itu. Dulu ketika masih kecil, saat ia masih tinggal satu rumah dengan kakeknya yang rajin ke masjid, ia sering mendengar suara kakeknya membaca Al-Quran di tengah malam. Ia teringat suasana itu. Pagi harinya, David berkata kepada Ayas, "Kenapa kau tidak membangunkan aku untuk salat tadi malam? Juga kenapa kau tidak membangunkan aku untuk salat subuh?" "Apa aku tidak salah dengar, Dev?" "Tidak. Apa salahnya kau membangunkan aku dan mengajakku salat?" Ayas tersentak. David benar. Seharusnya memang ia membangunkan David untuk salat, terutama salat subuh. Meskipun ia mengenal David yang mengaku hidup bebas dan pernah mengaku ateis, tetapi dulu saat masih di SMP, David dan keluarganya tertulis di KTP beragama Islam. "Mungkin aku harus kembali salat agar jiwaku tidak kering kerontang," gumam David dengan mata menerawang kosong. "Salat memang salah satu nutrisi jiwa paling penting," sahut Ayas. "Kalau begitu ajarilah aku salat." "Apakah kau sudah benar-benar lupa bagaimana caranya salat?" "Ya, aku sudah lupa." Air mata Ayas meleleh mendengar perkataan sahabatnya itu. Betapa kacaunya cara berpikir sahabatnya itu. Sahabatnya itu benar-benar telah tersesat sangat jauh. Sahabatnya itu tidak hanya harus belajar salat. Sebelum itu, ia harus belajar mengucapkan kalimat syahadat. Ia harus kembali mengikrarkan kalimat syahadat, tanda bahwa ia telah kembali masuk Islam. Sebab mengingkari adanya Tuhan adalah bentuk kekafiran yang keluar dari ajaran Islam. Sebelum belajar salat, kau harus belajar mengucapkan kalimat syahadat. Kau harus bersyahadat lagi, masuk Islam lagi. Pengingkaranmu akan adanya Tuhan telah mengeluarkan kamu dari Islam. Itulah yang menyebabkan aku selama ini tidak pernah mengajakmu salat. Maaf, aku merasa kau tidak lagi seorang muslim, dan aku berusaha menghormati jalan hidup yang kau pilih. Tinggallah di sini sementara waktu selama kau merasa perlu. Kau tidak perlu belajar. Kau dulu pernah belajar membaca Al-Quran dan salat. Kau hanya perlu membuka kembali ingatanmu yang tertutupi oleh kerak-kerak nafsumu. Begitu ingatanmu akan salat itu terbuka, kau akan bisa melakukannya. Sambil berusaha membuka ingatanmu perlahan-lahan, kau akan belajar mengucapkan kalimat syahadat. Kau harus menghafalnya, menghayatinya, dan menjadikannya bagian dari aliran darahmu. Baiklah, aku ikuti saranmu.
Aku sudah benar-benar bosan dengan cara hidupku yang serba bebas. Aku ingin hidup membahagiakan jiwa." Pagi itu juga, Ayas membimbing sahabatnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh Pak Joko. Sejak hari itu, David tinggal bersama Ayas. Setelah membaca kalimat syahadat, Ayas langsung mengenalkan David kepada Imam Hasan Saludayev. Kepada Imam Hasan, Ayas menjelaskan semuanya tentang sahabatnya David. Ayas meminta kepada Imam Hasan agar berkenan membimbing sahabatnya itu. Dengan begitu, ketika nanti Ayas pulang, David masih memiliki tempat untuk belajar dan meminta pendapat. Dan jika imannya goyang, Imam Hasan akan bisa mengukuhkannya kembali. Ayas merasa hanya mampu mengantarkan David di tepi jalan yang lurus. Selanjutnya David sendirilah yang harus berusaha berikhtiar untuk melanjutkan perjalanannya sampai di tujuan yang sebenarnya. Sekeras-keras batu jika terus ditetesi air, akan berlubang juga, bahkan akan bisa hancur olehnya. Begitu juga hati dan jiwa David. Setelah terus ditetesi dengan hikmat dan disinari pencerahan ayat-ayat suci Al-Quran, ditambah doa dari Ayas dan Imam Saludayev, David perlahan-lahan berubah. Ia meninggalkan minuman keras. Ia mulai berusaha untuk salat 5 waktu. Akan tetapi, suatu malam menjelang tidur, Ayas dikagetkan oleh kejujuran David. "Apa yang harus kulakukan, Yas? Aku sudah tidak kuat menahan lagi. Kau tahu sendiri selama ini aku tidak lepas dari perempuan. Dulu hidup satu rumah dengan Eva, lalu bergonta-ganti hidup dengan perempuan Rusia. Sejak aku ada di rumah ini, aku tidak menyentuh perempuan sama sekali. Tetapi aku rasanya tidak kuat lagi. Aku perlu hidup bersama perempuan. Aku harus bagaimana?" David mengatakan apa yang dirasakannya kepada Ayas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. David perlu solusi. Islam memiliki solusi untuk masalahmu itu. Lelaki memang fitrahnya memerlukan perempuan, dan sebaliknya. 2 makhluk Allah lain jenis itu memang diciptakan untuk bertemu dan hidup bersama dalam kasih sayang. Jalan paling suci bertemunya lelaki dan perempuan adalah dengan menikah. Maka menikahlah, Dev, dan kau akan mendapatkan yang lebih membahagiakan daripada hidup dengan perempuan yang tidak halal. Dengan siapa aku harus menikah? Aku perlu waktu cepat. Kau harus tahu, jika aku pernah hidup bebas dengan perempuan seperti aku, kau seperti makan ganja atau narkoba. Kau akan kecanduan dan ketagihan. Aku nyaris sudah tidak bisa bersabar lagi, Yas. Sabarlah beberapa hari saja. Datanglah kepada Imam Hasan Saludayev. Sampaikan masalahmu ini kepada beliau apa adanya. Insya Allah beliau akan ada solusi. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali David pergi ke rumah Imam Hasan. Ia tidak bisa menunggu sampai siang untuk bertemu sang imam masjid. David menjelaskan panjang lebar masalahnya kepada Imam Hasan. Anehnya, sang imam menanggapinya dengan tersenyum dan sedikit pun tidak mencela David. Apa yang dikatakan Ayas benar. Solusi masalahmu cuma satu, yaitu menikah. Menikah? Ya, menikah. Saya sudah tidak kuat. Kalau begitu saya harus menikah besok, atau paling lambat besok lusa. Terus saya harus menikah dengan siapa? Aku bisa membantu. Aku bisa menunjukkan siapa calon pengantinmu kalau kau mau. Aku percayakan kepada imam. Baik, tapi kau harus berjanji. Berjanji apa? Sungguh-sungguh menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kau harus berjanji tidak akan lagi menyentuh perempuan manapun yang tidak halal bagimu. Aku berani berjanji, Imam. Allah yang jadi saksinya. Baiklah, kalau kau mau, aku akan menikahkan kau dengan adikku sendiri. Namanya Aminet. Bagaimana? Tubuh David bergetar mendengarnya. Ia pernah bertatapan wajah dengan adik Imam Saludayev itu di jalan depan masjid. Adik Imam Hasan itu begitu anggun. Hanya lelaki tidak normal yang akan menolaknya. Jujur, nafsunya sangat menginginkan adik Imam Hasan Saludayev itu. Akan tetapi, nuraninya yang paling dalam mengingatkannya. Apakah pantas seorang pemuda yang sedemikian kotor seperti dirinya menikahi seorang perempuan yang sangat menjaga diri seperti Aminet? Maka mendengar tawaran Imam Hasan, David tak kuasa menahan air matanya. Dan dengan suara terbata-bata ia mengatakan kepada Imam Hasan bahwa dirinya akan berpikir dan meminta petunjuk Allah. David menceritakan apa yang dialaminya dengan air mata berderai. Ayah sangat mendukung jika David menikahi Aminet.
Pasti Imam Hasan melihat ada kebaikan di sana. Kebaikan untuk David, Aminat, dan banyak pihak. Imam Hasan mungkin melihat potensi besar yang ada dalam diri David, yang jika didampingi oleh perempuan salehah seperti Aminat, pastilah akan terjadi lipatan potensi yang luar biasa. Sayangnya, David belum bisa menerima hal itu. Ayas tidak bisa berbuat apa-apa dengan keteguhan David. Kau tentu tahu, aku tidak banyak mengenal perempuan di sini. Hanya beberapa gelintir saya yang kenal. Itu pun sebagian telah kau kenal. Misalnya Yelena, Linor, dan beberapa nama yang bekerja di KBRI. Yelena memang sendiri. Mungkin jika kau minta untuk kau nikahi, dia mau. Sebab dia pernah bercerita ingin hidup sebagai perempuan yang baik-baik, tidak sebagai pelacur lagi. Tetapi masalahnya, apa iya Yelena cocok untukmu? Sekarang ini kau seorang muslim yang menurutku sudah bersih, meskipun menurutmu masih kotor. Setiap malam kau salat malam. Sedangkan Yelena, aku tidak tahu lagi seperti apa kini hidupnya. Setelah kematian Olga yang menjadi induk semangnya, apakah ia benar-benar telah berhenti sebagai pelacur? Atau tetap meneruskan profesi lamanya? Kalau misalnya ia telah berhenti, apakah ia bersedia mengikuti jalanmu? Kau tidak akan mendapatkan kebahagiaan jiwa jika pendamping hidupmu tidak satu iman dan satu langkah denganmu. Jawab Ayas panjang lebar. David menghela nafasnya. Keduanya diam sesaat. Lalu David berkata, "Aku akan mencoba melamar Yelena. Kalau dia mau hidup bersamaku di jalan yang lurus, aku akan menikahinya. Aku tahu dia pelacur, tapi jika dia mau bertobat, itu sama persis dengan diriku." Terserah kau, Dev. Yang jelas, setelah kau merasa menemukan jalan yang baik, jangan sampai tergoda untuk keluar dari jalan itu. Hati-hatilah, setan menyerang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. David benar-benar tak mau membuang waktu. Selesai bertukar pikiran dengan Ayas, ia langsung meluncur ke Smolenskaya. Tujuannya adalah apartemen di mana Yelena berada. Apartemen yang pernah menjadi tempat tinggal Ayas cukup lama di Moskow. Davidlah yang memilihkan apartemen itu untuk Ayas. Ketika David memencet bel, Yelena sedang duduk santai di sofa menonton acara televisi bersama Bibi Margareta. Yelena bangkit dan membuka pintu. Perempuan muda itu tersenyum begitu ada yang di hadapannya adalah David. "Sudah bertemu Ayas?" "Sapa Yelena?" "Sudah." "Ayo masuk dulu. Apa kabarnya?" "Dia baik-baik saja. Penelitiannya sudah hampir tuntas." "Puji Tuhan." David masuk dan duduk di sofa berhadapan dengan Yelena. Bibi Margareta membuatkan 2 cangkir teh panas. Keduanya berbincang tentang banyak hal, tentang musim dingin, tentang Saint Petersburg, tempat di mana David sedang belajar dan tempat di mana Yelena pernah belajar menyelesaikan sarjana sastra Inggrisnya. Setelah cukup lama berbincang, David akhirnya menyampaikan maksud inti kedatangannya. "Aku sedang memiliki masalah, dan kalau berkenan, aku ingin meminta bantuanmu," kata David dengan dada bergetar. "Dengan senang hati, aku pasti akan membantumu. Kaulah yang mengirim sahabatmu Ayas kemari, dan sahabatmu itulah yang menyelamatkan nyawaku. Berarti secara tidak langsung, aku juga berhutang budi padamu. Apa yang bisa aku bantu?" "Kau tahu selama ini aku hidup bebas, bergonta-ganti pasangan. Aku pernah cerita padamu. Aku ingin hidup lebih manusiawi, hidup yang lebih bermakna. Aku ingin meninggalkan cara hidupku yang bertentangan dengan nuraniku. Jujur, aku tidak bisa hidup tanpa seorang perempuan yang menemaniku. Karenanya, aku sedang mencari perempuan yang mau hidup bersama, hidup dalam tali pernikahan yang suci. Perempuan yang bersedia menjaga kesuciannya dan setia kepadaku. Aku pun akan menjaga diriku dan akan setia padanya. Mohon maaf jika ini dianggap lancang. Maukah membantuku? Kau menjadi perempuan yang aku cari itu. Kita menikah dan hidup bersama dalam kesucian dan kesetiaan." David mengucapkan kalimatnya itu dengan mata tertunduk. Ia sama sekali tidak berani memandang wajah Yelena. Sementara Yelena tidak menduga kalau David akan mengatakan hal itu kepadanya. Sudah lama Yelena ingin hidup sebagai manusia yang terhormat, dan ia juga belum menemukannya. Kini David datang dan menawarkan hal yang sudah lama diidam-idamkannya. Ia tidak lagi melihat fisik, tetapi ia mendambakan kesetiaan, kasih sayang, dan ketulusan nurani. Dan David telah menawarkan itu semua kepadanya. Dengan air mata yang hampir meleleh, Yelena menjawab, "Apakah kau tahu diriku yang sebenarnya?
Ya, aku tahu. Kau adalah orang yang baik, Yelena. Salah. Kau salah. Aku bukan Yelena yang baik. Kau harus tahu, aku adalah seorang pelacur. Aku perempuan bejat. Kau salah kalau kau memintaku menjadi istrimu. Carilah perempuan yang baik-baik. Aku tidak salah. Jika kau mau bertaubat seperti aku, maka kau adalah orang yang aku cari. Aku juga bukan lelaki yang suci. Aku adalah juga lelaki bejat. Hanya saja, aku tidak mau selamanya bejat. Aku ingin jadi manusia yang sesungguhnya. Aku rasa kita sama jika kau mau bertobat dan mengikuti jalan hidupku. Mereka berdua lalu berbincang dari hati ke hati. Semua dibuka begitu saja. Tak ada yang ditutupi. Keduanya menemukan muara yang sama, yaitu muara ingin hidup sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya, di akhir pertemuan, Yelena mengatakan, "Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, dan aku akan mengikuti jalan yang kau tempuh, selama jalan itu memanusiakan diriku." Terima kasih, Yelena. Kita tidak perlu menunda niat baik kita. 2 hari lagi, kita menikah sesuai dengan syariah, sambil kita urus peresmian pernikahan kita sesuai hukum positif di Rusia.